tentu kali ini aku nggak sendiri dong. Kalau sebelumnya aku mereview sebuah novel yang mungkin akan menyentuh hati teman-teman atau sahabat The Great Semua di Rumah, kali ini aku akan membahas tentang buku yang menarik nih. Aku bersama kakak tercantik kita ini, oke? Dengan Kak Zara. Apa kabar Kak Zara? Halo Zidna, alhamdulillah luar biasa. Kamu bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih. Kita bisa bersua lagi di sini ya. Kita akan membahas sebuah buku apa ini? Kira-kira hari ini? Well, buku hari ini yang saya bahas ini adalah sebuah buku yang sangat spektakuler bagi saya pribadi ya. Yang ini The Power of Writing karya Dr. Ngayu Naim. Oke. Ini dari judulnya aja ini udah bener-bener kayaknya bisa memotivasi buat pembaca nih, siapapun yang baca ya kayaknya. Pastinya Zidna ya. Oke. Lalu apa nih yang membuat Kak Zara membeli buku ini untuk direview? Well, sebelumnya mungkin saya mau cerita sedikit ya tentang buku ini. Kenapa, bagaimana bisa saya memilih buku ini? Kalau boleh jujur, honestly ya, sebelum saya memiliki buku-buku sebanyak direk itu ya, ini saya mulanya hanya membeli buku ini. Kemudian baca ini dan akhirnya tergugah ya untuk membeli buku-buku dan buku lagi. Akhirnya budget buat budget buat baju itu semua teralihkan terpotong ya. Ya. Jadi karena buku ini Zidnya. Jadi you know how spectacular this book is. Impactnya benar-benar besar ya. Sangat luar biasa. Karya Dr. Naim ini luar biasa. Wow. Jadi untuk teman-teman sahabat The Great Semua di Rumah, ayo jangan lupa untuk segera beli buku karya Dr. Naim ini. Kalau kalian bingung, kalian juga bisa mampir ke The Great Store. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, dan juga segera share video kita, video ini maupun video sebelumnya ke teman-teman kalian, dan semoga video kita bisa memberikan motivasi, bisa memberi pengetahuan baru untuk teman-teman semua di rumah. Ya, considering itu semua ya, jadi mempertimbangkan hal-hal itu nih, hal ini sangat luar biasa sekali di buku ini. Ada banyak sekali subbabnya ini, kalau teman-teman tahu ada 6 bab. Jadi kalau kita mau bahas ini the whole secara keseluruhan, we have no time this YouTube. Tapi jadinya kita hanya membahas sebagian kecil saja hal-hal yang sekiranya menjadi sesuatu yang disoroti, di highlight, dikasih highlight seperti itu Zidna. Bagaimana? Kita mulai dari awal nih untuk pembahasan buku yang luar biasa ini. Baik. Saya mengambil dari yang paling awal ya. Di sini babnya adalah bab pertama yakni tentang spirit menulis, dan kita langsung masuk ke subbabnya yakni ayo menulis. Di dalam sebab ini Zita ya, Pak Naim itu memberikan pembedaan antara penulis besar dan juga penulis pemula. Jadi menarik ya. Mengatakan. Jadi Pak Naim itu apa yang ditulis Pak Naim di sini adalah penulis besar itu, perbedaan antara penulis besar dan juga penulis pemula adalah penulis pemula itu akan berhenti kalau tidak ada ide untuk dituliskan. Jadi udah menunggu momen, menunggu momentum, menunggu dan menunggu. Bedanya apa dengan penulis besar? Kalau penulis besar itu mereka akan mencari momen. Jadi ini yang satu menunggu, yang satu mencari, yang satu take action, yang satunya hanya menanti ya. Waiting for the time. Menunggu hal yang nggak pasti juga. Nah, itu dia. Itu sesuatu yang nggak pasti itu. Sangat. You are not doing that. Yes, that's right. Ini agak ke Inggris kebanyakan ngomong bahasa Inggris. Jadi karena keinginan juga pengen bisa bahasa Inggris, jadi harus memberanikan diri gitu ya. Iya, tadi sempat berkutat dengan beberapa teks-teks berbahasa Inggris, jadi mau gak mau jadi ke bawah. I'm so sorry for that. Kembali lagi ke sini. Ayo menulis di sini. Bapak Naim itu memberikan salah satu contoh ini adalah tentang Wawan Susatya, salah seorang penulis yang ada di Tulungagung ya. Kata beliau, Wawan Susatya itu kenapa beliau bisa memberikan tulisan yang sangat banyak, bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Bagaimana kualitasnya juga, kualitas penulisan itu juga bagaimana kok bisa sedemikian luar biasa, high quality katakanlah seperti itu. Itu karena dilihat dari jam terbangnya Zidna. Jadi menulis itu bukan hanya tentang ketika kita sekali menulis duduk gitu ya, terus kemudian langsung jadi spektakuler, itu enggak. Jadi kita butuh jam terbang yang sangat banyak. Semakin banyak kita menulis, maka semakin baik pula kualitinya.
Karena ibaratnya kayak apa ya, kalau saya bisa menganalogikan sebagai ketika kita sedang olahraga gitu ya, mau senam lah atau mau apa. Jadi kalau awal-awal tuh kan badannya pasti kaku Pasti semua. ngos-ngosan ya. Betul Waktu sekali. pertama mulai. Ngos-ngosan iya, kemudian apa itu kan kaku, kram-kram gitu ya efeknya habisnya. Nah, tapi kalau udah terlatih setiap hari, dilatih setiap hari, lama-lama kan udah lentur, udah enak, udah terbiasa. Yang sebelumnya setengah jam udah capek, setengah jam tuh belum ada apa-apanya. Yang sudah terbiasa pasti. Jadi menulis itu bisa diibaratkan seperti itu. Ya, Oleh karena itu Bapak Naim di awal sendiri itu menuliskan subbab dengan ayo menulis. Tidak ada alasan untuk tidak menulis sebenarnya kita. Dan itu awal itu saya kira udah sangat menyindir ya. Jadi kalau misalnya kita mau menulis ya itu ya nulis, jangan hanya menunggu momentum. Ya kita mencari momentum. Walaupun mungkin kita belum menjadi seorang penulis yang besar, tapi kita bisa mencontoh beliau-beliau. Mau nggak mau kan arahnya kan ke sana ya sebenarnya. Jadi kita harus mengikuti beliau-beliau semuanya. Jadi salah itu. Jadi apapun yang terlintas di pikiran kita, jangan menunggu lah. Apapun itu tulis aja dulu. Nggak harus langsung bagus ya Kak ya, tapi mulai saja dulu, tulis dulu, baru kemudian kita bisa baca ulang dan kita koreksi kemudian. Betul sekali. Komitmen itu sih yang sangat luar biasa. Bapak Naim juga selalu mengajarkan kepada kita untuk istiqomah menulis dan tulislah setiap hari dan lihatlah keajaiban apa. Ada juga di buku ini nanti teman-teman baca sendiri di situ. Oke, kita masuk ke sebab yang kedua. Masih dalam bab pertama yang spirit menulis itu tadi ya. Yang kedua kita memiliki ayo membuat blog. Ini dia hal yang saat ini masih sangat gencar Pak Naim ajarkan kepada kita ya Zidna ya. Jadi saya ikut kelas online beliau, kelas literasi beliau. Di situ beliau mengajarkan kepada kita untuk ayo kita membuat blog dan menulis di blog. Sebenarnya tujuannya apa sih kita menulis di blog itu? Untuk agar kita terpancing ya untuk menulis, untuk mengisi sekali. blog kita. Jadi mungkin karena dengan kita punya blog terus kemudian kalau sepi ya gimana gitu ya, kita harus mengisi. Ada kita mengisi. Nah, itu punya kita sendiri ya, siapa lagi lah, bukan kita yang ngisi. Baik sekali. Oke, kalau di sini Pak Naim itu memberikan contoh tentang para mahasiswa. Jadi para mahasiswa itu namanya juga udah mahasiswa. Otomatis mereka sangat setiap hari itu berkutat dengan yang namanya tulis menulis. Pasti ya. Contohnya paling singkat mungkin menulis makalah. Makalah pastinya ya, sering. atau esai mungkin. Betul. Tugas dari dosen. Jadi seperti itu. Kenapa di situ? Kenapa kebanyakan dari mahasiswa itu kurang bisa katakanlah ya, kurang bisa menulis walaupun setiap hari sebenarnya mereka berkutat dengan literasi katakanlah kayak gitu. Itu karena mereka kurang praktik. Itu dia. Karena kurang praktik menulis pun kayaknya tuh berat banget. Apalagi kalau makalahnya cuma kopas gitu ya sih. Serasa bermakalah tuh kayak sesuatu yang sulit. Aduh harus gimana, harus mencari banyak sumber dan sebagainya. Ya kan Mbak? Padahal itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara kita latihan. Jadi pertama kali pasti be happy ya. Kalau ada tugas tuh jangan tugas lagi. Walaupun normalnya memang seperti itu. Tapi manusiawi sebenarnya hal seperti itu. Kita juga excited. Kalau kita nggak dipaksa untuk nggak dikasih tugas, apa bedanya kita mahasiswa dengan yang ketika kita nggak ketika non mahasiswa? Jadi seperti itu. Bapak Naim juga mengajarkan ayo membuat blog ini untuk membuat kita terlatih dan terbiasa. Sekali lagi seperti kata yang beliau kutip ini tadi, jadi menulis itu adalah tentang praktik. Praktik dan praktik. Dan salah satu ujian Bapak Naim yang selalu saya ingat itu adalah tugas penulis itu ya satu, menulis. Selesai. Ya kalau seorang penulis yang nggak nulis, ya itu bukan penulis namanya. It's simple ya. Iya, sangat simple sekali. Jadi kalau kita mau menulis, sehebat apapun kita dalam menguasai keilmuan tentang menulis ya, tapi kalau kita nggak nulis ya udah, so it's done. Selesai, kita nggak nulis. Iya, kita bukan seorang penulis ya, karena kayak gitu. Jadi ini luar biasa sekali. Ayo membuat blog ini adalah subbab yang kedua. Mungkin saya akan menyoroti di bab pertama saja ya. Dan beberapa bab lain akan saya berikan judulnya saja. Karena ini sangat spektakuler semuanya saja. Jadi mungkin buat teman-teman sahabat di rumah, pokoknya kalau kalian berkesempatan ada uang lebih bisa untuk digunakan beli buku, salah satunya buku ini ya. The Power of Writing. Sebenarnya kalau bisa prioritaskan kalau saya sendiri ya, karena kalau kita menunggu kapan bisa gitu mungkin itu akan
beberapa tahun kapan entah kapan yang tadi sudah dibilang, betul, nggak tahu kapan pastinya ya. Prioritas pokoknya. Pertama tetap prioritas gimana itu, sibukan juga prioritas. Oke, yang ketiga kita ada manfaat menulis. Nah ya, kalau ngomongin manfaat, beliau juga memulai di awal sendiri. Kalau kita ngomongin manfaat menulis pasti ada banyak banget manfaatnya. Dan di sini beliau memetakan menjadi beberapa ya. Ini ada 6 poin. Yang pertama itu manfaat menulisnya adalah menulis dapat membangkitkan ide-ide gagasan baru. Saya kira ini udah jelas ya di sana ya. Jadi ketika menulis tuh kita tiba-tiba dapat inspirasi. Oh iya ini gini, oh ini enggak ada sana kayak gitu. Nah saat itu kita juga bisa akhirnya terpancing untuk membaca. Iya, pasti kita ingin tahu setelah kita punya gagasan ini terus kemudian seperti apa ini kelanjutannya. Betul, kita pengen tahu lebih luas lagi tentang ruang lingkupnya, lebih luas lagi tentang apa yang mau kita bahas itu ya. Mau nggak mau kita jadi lebih banyak wawasan dengan menulis. Salah satu meningkatkan rasa keingintahuan kita. Betul sekali. Dan di ending akhirnya wawasan kita semakin luas, kita jadi berpengetahuan lebih luas, pandangannya lebih jauh. Jadi bukan hanya sempit. Kalau gini-gini enggak, sudut pandang kita akan lebih banyak ketika melihat satu objek yang sama pun. Ya, jadi mungkin dengan begitu juga kita lebih bijaksana. Betul sekali, itu dampaknya. Ya, itu tiba-tiba kita langsung bijaksana enggak ya? Langsung judgement pernyataan yang ini atau pernyataan yang lain, tetapi karena kita punya wawasan yang lebih luas, jadinya kita punya sudut pandang lain. Ya, itu manfaat pertama. Ya. Yang kedua kita punya manfaat, yakni menulis membantu mengorganisasikan gagasan-gagasan dan menjelaskan atau menjernihkan konsep-konsep. Saya kira ini jelas sekali ya. Jadi kalau dalam menulis itu gagasan yang tadinya absurd di sini abstrak yang kata Pak Naim terlalu abstrak. Ya. Hingga kita nggak bisa mengungkapkan ya bagaimana. Jadi dengan menulis itu kita dilatih untuk bisa mengorganisasikan masing-masing. Jadi idenya di sini di input gini ditata masing-masing. Karena mau nggak mau kalau kita menulis itu harus memperhatikan koherensi. Koherensi itu adalah uniting. Ada united, jadi menulis ada temanya, semua ada gabung satu-satu, kesesuaian ya antara satu betul pernyataan sekali dengan pernyataan yang lain gitu ya. Pokoknya mereka united gitu ya. Dan united yang bergabung ya, kita bahas tema ini terus ada lanjutannya dan seterusnya aja gitu. Jadi mau organisasikan ya. Betul sekali, seperti itu. Itu manfaat yang kedua, kita jadi bisa arrange pemikiran ya karena beda loh antara kita ketika budaya kita saat ini mungkin lebih banyak kepada listening and speaking, berbeda dengan reading and writing ya. Itu sama itu perlu dicatat juga kayaknya. Oke. Nice. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah menulis dapat membuat jarak antara penulis dengan gagasan-gagasannya sehingga gagasan tersebut mudah dievaluasi oleh penulisnya. Jadi seperti itu. Gagasan-gagasan yang ada di dalam kita, di dalam diri pemikiran kita itu kan kalau hanya liar seperti ini, kan kita nggak ngerti apakah itu tepat atau belum, apakah itu sudah benar atau belum. Kalau kita mencari kebenaran, ibaratnya gitu ya dalam hidup ya. Jadi dalam menulis itu kita bisa menjadi mengoreksi, mengevaluasi sendiri. Oh pemikiran saya kayak gini. Oh iya seperti ini. Jadi dalam menulis kita juga memiliki jeda gitu ya sih dalam memikirkan. Ini benar masalah ini tepat atau belum. Nah kita masih ada waktu katakanlah untuk bisa mengoreksi kembali, mengevaluasi kembali apakah gagasan itu sesuai. Kita mencari referensi lain katakanlah seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada poin yang keempat ya sih ya. Keempat itu menulis membantu menyerap dan mengolah informasi sehingga kita menulis topik tertentu penulis dapat mempelajarinya dengan lebih baik. Itu jelas sekali ya. Jadi dalam menulis itu kita pasti dapat bisa mempelajari sesuatu dengan lebih kritis lagi, dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah menulis dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Kita dapat menguji dengan menguraikan elemen-elemen masalah ke dalam bentuk tulisan. Ini hal yang sangat menarik bagi saya. Dulu 2017 itu perkenalan saya pertama dengan Pak Naim dalam sebuah workshop namanya self healing. Ya, jadi self healing melalui tulisan. Padahal biasanya kalau menulis itu kan menimbulkan masalah gitu ya. Gitu ya. Dalam skripsi misalnya, kebanyakan menulis itu menimbulkan masalah. Tapi di situ Bapak Naim itu memberikan workshop di mana kita bisa self healing, menyembuhkan diri dengan cara menulis. Itu benar-benar menarik ya. Sangat menarik Zina. Dan apa yang saya katakan itu juga ungkapan dari Pak Naim sebenarnya. Masih sangat teringat dengan jelas ya. Belum mengatakan seperti itu. Dan dalam self healing itu dikatakan bahwa dalam nalar kita kan manusia tuh butuh didengarkan ya kadang Zina ya. Kalau ada problem, kalau ada masalah dan kita nggak tahu kepada siapa kita bercerita, kita tuh bisa bercerita melalui tulisan.
dan di situ bisa menimbulkan perasaan yang sangat lega ketika kita udah selesai. Udah menaruh, ibaratnya menaruh dalam tulisan catatan-catatan, semua dituangkan di situ, dikeluarkan di situ, kemudian kita kayak lega, apa yang udah ada di benak, di unek-unek tuh udah keluar semua gitu. Jadi secara tanpa sadar, betul sekali, bawah sadar kita tuh merasa udah puang gitu ya. Sekali, karena kita membutuhkan sesuatu yang selalu melihat kita, mendengar kita, mendengar segala keluh kesah. Kan karena kita memiliki ruang privasi di mana kita tidak bisa bercerita kepada siapapun kecuali dalam sajadah kita, misalnya kayak gitu. Nah, menulis itu bisa dijadikan seperti itu atau menjadikan sebuah keping memori. Ini loh perjalanan saya dulu seperti ini, atau kamu seperti itu. Itu juga bisa jadi kenangan kita, dan kita bisa melihat kembali bagaimana kita dahulu. Betul. Terus bisa mengoreksi diri kita, oh berarti saya harus seperti apa untuk saat ini dan seterusnya. Itu benar-benar menarik ya. Iya, jadi bisa menyembuhkan diri ya. Itu dia gitu. Menulis bisa menyembuhkan cara diri. untuk menyembuhkan diri teman-teman semua di rumah juga psikologis. Kalian bisa dengan cara menulis ya. Bahkan salah satu tokoh seorang filosof juga mengatakan bahwa salah satu penyembuh bagi seseorang yang mengalami stres itu salah satunya adalah menulis dengan cara bercerita. Nah, cara bercerita itu tidak harus speak ya, tetapi juga bisa writing. Kalian bisa menuliskan apa yang kalian rasakan, gitu ya. Iya, tepat sekali ya. Oke, lanjut nih apa selanjutnya? Yang keenam, terakhir ini tadi, menulis menjadikan kita sebagai pembelajar yang aktif dibandingkan menjadi penerima informasi yang pasif. Ini yang membedakan antara seorang penulis dengan yang lainnya sebenarnya. Nah, kalau ketika kita katakanlah ketika kita belajar mendapatkan ilmu dari dosen, kita kuliah, dapat materi, diskusi bareng-bareng, terus kemudian selesai. Itu serasa hampa gitu. Iya, apa yang udah didapetin ya? Oke, itu boleh mengendap di sini, pasti mengendap di sini. Cuma kalau tidak dituangkan dalam bentuk catatan, itu lama-kelamaan akan luntur, lebur. Kalau kita menulis itu kita akan menjadi pembelajar aktif. Di mana aktifnya? Maksudnya aktif di sini adalah ketika kita mampu mengolah pemikiran kita sendiri dan juga ada input baru dari orang lain. Di situ pemikiran kita ikut teralirkan di situ. Jadi kita lebih kritis lagi, kembali lagi ke kritis. Menulis bisa benar-benar membuat kita kritis ya. Pembelajar yang aktif ini dari bahasa apa? Ya, sangat luar biasa sekali. Dan tulisan inilah yang bisa mengikat ilmu baru yang kita dapatkan. Betul. Jadinya dengan begitu kita bisa berproses lebih mendalam, memahami lebih dalam apa yang baru saja kita dapatkan nih. Apalagi waktu kita kuliah ya, tidak hanya listening, betul. tapi juga kita lebih baik juga ada outputnya. Jadi bukan hanya reseptif skillnya, tapi ada productive skillnya. Dan biasanya orang-orang yang suka menulis itu lebih peka juga ya dengan situasi, kondisi yang terjadi di sekitarnya tuh pasti lebih peka. Saya rasa begitu ya. Bagi orang yang merasa belum peka, mungkin bisa melatih diri dengan menulis ya. Peka terhadap lingkungan, peka terhadap keadaan, situasi. Kita bisa membaca situasi seperti ini, seharusnya bagaimana cara menyelesaikannya. Dan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupannya sebenarnya. Betul banget. Dan bagi seorang penulis, dia bukanlah sosok yang kemudian kehidupan sosialnya tidak baik gitu, tidak ya. Bahkan justru dengan para penulis itu menurut saya kehidupan sosialnya itu lebih lebih friendly, bisa lebih meluas ya. Betul. Bisa. Saya mengutip ungkapan Mbak Naim lagi ya. Salah satu manfaat beliau menulis ya. Menulis itu adalah menambah jejaring. Di sini ada di dalam salah satu sebab di sini ada menambah jejaring. Dan kemarin barusan saya mengikuti salah satu seminar beliau dalam sebuah agenda. Di situ mengatakan bahwa walaupun beliau tidak tidak diberikan honor ketika membimbing menulis, terutama untuk mahasiswanya ya. Terutama untuk mahasiswa beliau, itu gratis atau beliau menulis setiap hari secara sederhana di blog-blog gitu ya. Dan di situ tanpa ada katakanlah pemikiran untuk kenaikan pangkat. Kan kalau saya nulis jurnal kan seharusnya saya bisa naik pangkat. Tanpa ada pemikiran situ, apa sih tujuannya Pak Naim? Itu agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan beliau sendiri mengalami banyak sekali katakanlah teman, kolega seluruh Indonesia dari menulis. Jadi walaupun kita kelihatannya temenan sama laptop ya sebenarnya, cuma karena menulis itu jadi lebih mengenal banyak orang. Itu hasil dari situ luar biasa. Iya. Ya misalnya kalau kita kalau kita nggak kenal ya, deket itu kalau kita nggak berangkat dari dunia menulis kita juga nggak tahu. Ya, mungkin kita tidak ada. Ada eksis atau tidak, eksistensinya perlu dipertanyakan kalau tidak berangkat dari menulis. Ini adalah salah satu contoh bahwa menulis itu bisa
dijadikan ajang untuk bersosialisasi lebih luas lagi. Itu dia. Dengan cara yang unik menurut saya. Betul ya. Dengan cara yang berbeda dengan cara-cara yang lain. Nah itu dia. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita ngomong menulis kita semangat banget. Jadi buat teman-teman di rumah, sahabat The Great yang mungkin merasa dirinya introvert, oke, itu bukan sesuatu yang menjadi masalah yang besar, itu enggak. Kalian bahkan bisa mencoba memulai dengan cara menulis dan kalian bisa bersosialisasi dengan lebih baik dari sebelumnya, gitu ya kayak. Iya, betul sekali. Jadi menulis manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah seperti itu. Mungkin kita masuk ke salah satu subbab terakhir yang akan saya bahas kali ini ya. Di sini subbab terakhir beliau menuliskan menarik sekali. Maaf, babu saja menulis. Ini perlu disoroti. Ada kata maaf itu salah satu, kalau saya orang bahasa ya, dalam analisis saya itu merupakan salah satu bentuk kesopanan beliau dalam mengatakan babu itu. Nah, beliau di sini dikatakan bahwa menulis kata babu itu karena ikut-ikutan bahasa yang digunakan fitur kolom di Jawa Pos pada saat itu. Beliau menulis artikel ini karena membaca artikel itu, juga artikel-artikel yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Di sini Pak Naim memberikan contoh yang sangat sederhana, yakni seorang Sri Lestari. Beliau adalah seorang, katakanlah TKW ya, TKW di Hongkong sih. Tapi beliau berhasil menjadi blogger yang sangat sukses. Blogger yang sangat sukses karena beliau menceritakan kesehariannya, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana apa yang harus disampaikan gini, dan ribuan followernya itu selalu menunggu tulisan beliau. Itu menjadi sesuatu yang jarang kita temui ya. Betul sekali. TKW apalagi ya. Jadi autodidak. Sri Lestari adalah orang yang autodidak untuk mempelajari bagaimana cara menulis, apalagi blog di situ. Ini hal yang sangat menarik ya. Saya selalu kagum dengan orang-orang yang bermula dari nol. Itu karena mereka meraih perjuangan yang sangat tidak mudah dan sangat berdarah-darah. Saya sangat yakin itu. Dan Sri Lestari ini adalah salah satu contoh bahwa menulis itu tidak harus dilakukan oleh para akademisi. Jadi semua orang, semua kalangan, kita semua bisa menulis. Ini hanya tergantung niatnya saja, tergantung kemauannya, tergantung komitmennya masing-masing sendiri. Jadi Sri Lestari ada sosok figur yang patut kita contoh, kita acungi jempol. Bahkan beliau menyebutkan di sini, kalau kita mau googling ya, silakan cari Sri Lestari itu seperti apa. Ngeblog di situ ada, babu ngeblog itu ada. Ya, jadi ini hal yang sangat spektakuler, hal yang sangat luar biasa. Kalau misalnya sekelas beliau, katakanlah mungkin dalam status sosial, tanpa saya merendahkan sisi nilai-nilai kemanusiaan dalam status sosial, realitanya memang kalau seorang PRT itu seperti apa kita tahu ya, tapi ternyata beliau bisa melampaui itu karena menulis. Sekali lagi karena menulis. Jadi menulis itu, saya paling ingat ungkapan Pak Naim itu, karena menulis itu bisa memberikan transformasi hidup. Dan saya sangat mengamini itu. Jadi dengan menulis kita jadi tambah relasi, siapa tahu juga tambah rezeki. Kalau rezeki mah bonusnya nanti ya, bonus di endingnya aja, nilai keberkahan kita meraih kemanfaatan buat orang lain. Jadi menebarkan ilmu itu ngalir, nggak cuma stuck di kita. Kalau stuck di kita itu aduh keruh ya, ibarat air itu keruh nanti lama-lama. Kalau dialirkan itu tambah banyak. Nah itu dia. Jadi ibaratnya kalau penulis itu jadi tambah luar biasa ya, ilmunya tuh tambah, nggak malah mudah enggak, tapi malah nambah, bertambah, semakin bertambah dan bahkan lebih kuat. Betul sekali, pemahamannya lebih kuat. Dan jadi ini untuk kita semuanya saja, jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak menulis ya, karena kita tahu bahwa sekelas beliau atau bahkan seorang penjual mie ayam juga di sini beliau sebutkan, penjual mie ayam itu menjadi seorang novelis, Zidna. Novelis yang luar biasa. Jadi beliau hanya mengatakan bahwa saya suka menulis gitu aja. Mie ayam itu juga padahal penjual mie ayam kita nggak bayangin ya begini. Nah maka dari itu terutama untuk kalangan mahasiswa ya. So what is your reason to not write? Jadi sebenarnya kita kalau bikin alasan ya selamanya kita nggak akan nulis. Kayak gitu. Kalau kita mau nulis ya kita harus nulis. Dipaksa kalau kita stuck di ide, katakanlah seperti itu. Ya kita cari misalnya ya. Stuck di ide itu bisa jadi bahan tulisan loh. Ini juga ide dari Pak Naim. Misalnya saya bingung mau menulis apa hari ini. Sebenarnya saya ingin menulis hari ini, tapi saya masih galau di bagian temanya. Nah itu udah jadi satu paragraf katakanlah. Nah di paragraf lainnya nanti kita tiba-tiba langsung dapat ide. Nah, secara tidak langsung ya. Betul. Jadi dimulai dari hal yang sederhana saja, Zita ya. Jadi nggak perlu takut teman-teman di rumah kalau ingin memulai untuk menulis, nggak perlu takut mau nulis apa, terus apa yang sebenarnya ada di benak kalian, udah tulis aja apapun yang kalian temukan di depan kalian, atau kalian mau mendeskripsikan handphone kalian atau mungkin baju kalian, whatever you have, moodnya boleh ya, atau mood kalian hari ini seperti apa, itu bisa dimulai dari situ gitu
gitu ya. Jadi Pak Naim ini sebenarnya tulisan The Power of Writing ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Beliau bahasa disampaikan itu bahasa yang sederhana, mudah dipahami, sangat mudah dipahami dan sangat membakar semangat. Itu yang luar biasa. Lebih motivator ya. Iya, sangat dimotivasi. Walaupun sederhana tapi wow, luar biasa banget. Jadi cetakan kedua, saya sudah dapat buku ini cetakan kedua. Terbukti bahwa buku ini memang luar biasa ya. Bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga mungkin hanya sampai di situ untuk pembahasan saya hari ini. Bisa disambung dengan lain waktu ya sebenarnya ya, karena hanya beberapa subbab saja dalam satu bab itu udah panjang, udah banyak yang kita bicarakan, banyak yang kita dapatkan, apalagi kalau seluruhan ya. Itu mungkin poin-poin yang bisa kita sampaikan yang itu semoga bisa menggugah hati teman-teman semua, sahabat The Great semua yang mungkin udah sering baca di web kami juga. Ayo segera, ayo ikut mencoba menulis, dan mungkin teman-teman yang sudah punya tulisan, ayo bisa kirim ke web kami ya, ke web.thegreat.id. Kalian bisa kirim langsung ke emailnya. Oke, untuk mengakhiri percakapan kita hari ini, mungkin Kak Zahra ada yang bisa disampaikan untuk teman-teman di rumah? Baik, satu pesan singkat saja untuk rekan-rekan semuanya, bahwa kalau ingin mengalami transformasi hidup, mari menulis. Itu aja sih. Itu sangat simpel dan semoga itu bisa memotivasi kalian, bisa menggugah hati teman-teman semua di rumah. Dan aku Zidna dan juga Kak Zahra mau undur diri. Maaf jika banyak salah ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.